Selamat pagi, saya Roma Aulisianturi, mahasiswa Magister Manajemen Logistik, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Topik asesmen akhir semester mata kuliah Sistem Informasi dan Teknologi Logistik dengan dosen pengampu Dr. Maniah adalah studi kasus penerapan aplikasi CRM atau Customer Relationship Management pada Direktorat Sales di Pos Logistik Indonesia. Saya akan menjelaskan 5 poin mengenai analisis dan rancangan solusi pada sistem CRM Pos Logistik Indonesia. Yang pertama, profil proses bisnis logistik, terdiri dari 2 poin. Yang pertama adalah jenis industri dan aktivitas logistik utama di pos logistik atau nanti selanjutnya akan saya sebutkan dengan nama Poslog. Poslog merupakan perusahaan logistik nasional, memposisikan diri sebagai penyedia solusi 3PL atau third party logistik untuk segmen B2B dan juga melayani kargo retail. Sebagai anak perusahaan PT Pos Indonesia Persero sejak tahun 2012, Poslog mengoptimalkan jaringan nasional Pos Indonesia untuk melayani berbagai industri di seluruh Indonesia dengan 9 regional office dan 2 business unit. Aktivitas utama Poslog adalah warehousing dan fulfillment, kedua transportation and distribution, freight forwarding, gudang kargo udara, dan kontrak logistik. Pada bagian kedua, yaitu alur proses Customer Relation Management atau CRM. Alur prosesnya bisa dilihat di sini, dimulai dari warna abu-abu yang dikerjakan oleh salesperson. Diawali dengan create data, lalu activity-nya terlihat di bagian bawah dari warna abu-abu. Sebagai contoh, create leads. Activity yang dilakukan adalah dengan leads atau melakukan visit, kemudian bertemu dengan PIC customer, dan merecord sales activity. Kemudian selanjutnya membuat kalender activity dengan detail aktivitas view sales schedule and status activity, kemudian create opportunity, request costing. Pada bagian orange yaitu cost calculation. Di sini adalah proses submit costing dari sales ke operation. Namun saat ini prosesnya tidak dilakukan di platform CRM, melainkan keluar dari CRM dengan cara proses manual Excel. Lalu kemudian operation akan melakukan submit ke CRM, yaitu CBA, yaitu Cost Benefit Analysis. Lalu selanjutnya setelah mendapatkan CBA, quotation dirilis oleh sales, dan kembali proses ini tidak dilakukan di CRM, melainkan di aplikasi nota dinas elektronik, lalu kemudian terbit agreement dan CBA report sebagai analisa terhadap realisasi. Pada CBA report akan melampirkan perbandingan antara planning, cost benefit analysis, dan realisasi budget. Kemudian poin kedua, evaluasi sistem informasi dan teknologi saat ini. Ada 3 poin. Yang pertama, sistem integrasi CRM pada aplikasi OnePOS. Prosesnya ada di sebelah kiri dan gambaran yang ada di CRM saya tampilkan di sebelah kanan, yaitu leads, customer, activity calendar, opportunity, agreement, dan CBA report. Selanjutnya, poin kedua, pemanfaatan teknologi. Ada 2 hal yang akan dijelaskan di sini, yaitu notifikasi via email untuk proses approval cost benefit analysis atau CBA. Yang kedua, mengontrol ketentuan gross profit dengan otomasi approval sesuai kewenangan. Contoh, jika gross profit di bawah target RKP, maka CBA akan mengirimkan notifikasi email approval sebagai proses override atau di bawah dari target RKP. Lalu kedua, dari evaluasi sistem informasi adalah kelebihan dan keterbatasan CRM. Pertama, kelebihannya, yaitu tahapan pipeline mulai dari lead sampai close won dapat disajikan. Artinya mulai dari sales mendapatkan data lead sampai dengan bisnis itu dieksekusi bisa dilihat dalam tahapan CRM. Lalu kedua, dapat mengukur closing rasio keberhasilan dari data lead
Ketiga, pengambilan keputusan finansial berbasis data. Keempat, dapat mengukur produktivitas sales, baik dari activity visit maupun sampai pada pencapaian revenue. Lalu aktivitas operation yaitu input TMS dan report yang sudah tersedia. Namun, keterbatasannya, setelah cost benefit analysis diberikan oleh operation, sales tidak bisa mengirimkan surat penawaran kepada pelanggan menggunakan media yang sama karena harus menggunakan aplikasi yang lain, yaitu naskah dinas elektronik atau NDE POS. Lalu keterbatasan kedua, belum terhubung ke finance, di mana finance masih menggunakan aplikasi SAP. Ketiga, tidak tersedia dashboard guna keperluan analisa manajemen. Ketiga, analisis permasalahan dan kebutuhan teknologi. Ada 3 poin yang akan saya jelaskan. Pertama, bottleneck proses CRM OnePOS, yaitu proses request costing sangat bergantung pada file eksternal. Seperti yang saya jelaskan di awal bahwa RFP atau request for price harus menggunakan Excel online di luar dari CRM yang dilakukan oleh operation. Yang kedua, tidak ada pengukuran SLA pada proses approval CBA. Jadi jika SLA-nya lama diproses, akan mempengaruhi kepada eksekusi di operation. Ketiga, aplikasi CRM tidak terintegrasi dengan aplikasi lainnya seperti WMS dan aplikasi lainnya, termasuk juga nota dinas pada saat pengiriman surat penawaran. Yang keempat, karena tidak terintegrasi dengan aplikasi finance SAP, maka sales tidak bisa memonitor piutang pelanggan. Ini yang cukup berisiko karena proses untuk melihat piutang pelanggan saat ini masih mendapatkan dari data manual SAP dari finance. Lalu yang kedua, isu visibilitas, integrasi data, kecepatan keputusan, resiko atas sustainability. Pertama, tidak ada tracking pada proses distribusi, sehingga sales tidak mengetahui visibilitas pekerjaan yang berjalan. Kedua, karena tidak ada dashboard KPI atau analitik otomatis, sales manager dan VP hanya melihat raw data. Ketiga, tidak ada scoring resiko. Empat, CRM OnePOS tidak menyediakan indikator sustainability dalam CBA, contoh perhitungan emisi karbon. Lalu poin ketiga, kesiapan organisasi baik dari SDM, data, dan infrastruktur. Peran Sales Operation Planning Approval CBA, HR Finance sudah jelas dan siap untuk otomasi karena sudah terbiasa dengan alur digital. Kedua, aplikasi OnePOS belum terintegrasi dengan aplikasi internal yang mengelola data vendor management, yaitu seluruh armada yang digunakan oleh pos logistik. Sehingga pada saat operation mencari referensi harga vendor, harus menanyakan tarif secara manual ke vendor management. Lalu, selanjutnya CRM OnePOS tidak memiliki fitur webhook, tidak ada dokumen integrasi API, lalu dokumen developer, sehingga tidak bisa terintegrasi dengan ERP, TMS, WMS pelanggan. Hal ini sudah kami coba integrasikan dengan Unilever, namun seperti poin 3, karena kita tidak mempunyai dokumentasi API, sehingga integrasi tidak bisa dilakukan. Yang keempat, rancangan solusi teknologi logistik. Pertama, rekomendasi sistem informasi dan teknologi digital. Untuk meningkatkan kualitas layanan, visibilitas pelanggan, serta efisiensi operasional, CRM Poslog dapat mengintegrasikan beberapa teknologi berikut. Ini adalah rekomendasi untuk teknologi digital. Pertama, Customer Relation Management atau CRM terintegrasi dengan fitur kunci. Satu, Single Customer View, di mana menampilkan riwayat transaksi, komplain, shipment history. Yang kedua, omni-channel support, seperti aplikasi WhatsApp, web, email, hotmail, dan chatbot. Lalu ketiga, segmentasi dan personalization. Keempat, customer performance dashboard untuk klien corporate B2B. Ini sebagai rekomendasi ya. Lalu B, integration middleware atau API gateway. Digunakan untuk menghubungkan CRM dengan WMS, TMS,
last mile delivery, billing and finance, serta tracking system. Lalu rancangan masih tetap di rancangan solusi teknologi, Poslog bisa mengadopsi teknologi digital pendukung. Ada beberapa jenis saya tampilkan di sini. Yang di sebelah kiri adalah jenis teknologi, di kanan adalah manfaatnya. Salah satunya IoT tracking atau RFID, GPS atau sensor. Manfaatnya untuk melakukan tracking real time, notifikasi otomatis, baik kondisi barang untuk komoditi tertentu. Untuk poin ini, jenis teknologi ini sudah digunakan di pos logistik, di mana armada-armada tertentu sudah dilengkapi dengan RFID, GPS sensor. Lalu yang kedua, AI atau ML, yaitu Machine Learning for Predictive Logistics, adalah untuk memprediksi keterlambatan, rekomendasi rute, dan fraud detection. Ketiga, chatbot layanan pelanggan. Manfaatnya untuk dapat merespon pelanggan dengan jam kerja 24 jam 7 hari customer service. Keempat, data warehouse atau business intelligence. Manfaatnya sebagai data analitik, behavior analysis, dan SLA monitoring. Dan yang terakhir, mobile apps untuk corporate client. Manfaatnya dapat melakukan request pickup, tracking status, dan SLA dashboard. Lalu poin 42, diagram arsitektur secara konseptual. Di samping ini adalah diagram sistem CRM yang ideal, di mana terjadi integrasi dengan sistem pendukung lainnya. Sampai pada jika perusahaan akan melakukan integrasi dengan pelanggannya. Lalu di poin 43, peran teknologi dalam pengambilan keputusan dan ketahanan rantai pasok. Ada 2 poin. Peran teknologi dalam pengambilan keputusan melalui visibility data secara real time, decision support melalui analitik dan BI, AI untuk memprediksi dan optimalisasi, kemudian peringatan dan notifikasi cerdas. Peran yang kedua, peran teknologi terhadap ketahanan rantai pasok dengan proses end-to-end visibility untuk mendeteksi gangguan, analisis risiko dan prediksi ketidakpastian, respon cepat dan otomasi, peningkatan kolaborasi internal dan eksternal, manajemen pelanggan berbasis data. Dampaknya dari peran teknologi ini, satu, pengambilan keputusan lebih cepat, akurat, berbasis data, prediktif, dan proaktif. Kedua, supply chain menjadi lebih tangguh karena visibility penuh, prediksi risiko dalam terlihat, koordinasi otomatis, integrasi sistem yang kuat. Lalu yang terakhir, poin kelima, implikasi manajerial dan strategis. Pertama, dampak terhadap strategi logistik dan kebijakan perusahaan. Untuk poin 1, penguatan strategi customer centric logistik. Dampak yang dihasilkan, layanan logistik semakin dipersonalisasi berdasarkan profil dan segmentasi pelanggan. Kebijakan dibentuk berdasarkan data komplain, SLA, dan kepuasan pelanggan. Perusahaan dapat menciptakan customer lifetime value yang lebih besar melalui retensi pelanggan corporate B2B. Kedua, pengembangan strategi supply chain berbasis data, integrasi CRM, TMS, WMS, dan IoT. Lalu yang ketiga, efisiensi operasional dan standarisasi layanan. Implikasi yang kedua, yaitu tantangan implementasi terkait biaya, retensi, dan keamanan data. Tantangannya adalah karyawan yang terbiasa manual akan resisten terhadap digitalisasi, kurang percaya dengan data otomasi, sehingga pekerjaannya merasa sangat diawasi oleh sistem. Lalu biaya investasi tinggi. Sebagai salah satu biayanya adalah cloud infrastruktur, pelatihan SDM, pemeliharaan sistem jangka panjang. Sementara return of investment-nya tidak langsung terlihat. Perlu strategi pembiayaan bertahap. Terkait keamanan dan privasi data, perusahaan harus menerapkan enkripsi, akses berbasis role, compliance dengan regulasi.
Resiko utama yang dihadapi seperti cyber attack, kebocoran data, penyalahgunaan data internal. Lalu poin ketiga, perubahan peran manajer logistik. Teknologi mengubah paradigma peran manajer logistik dari operasional tradisional menjadi lebih strategis dan analitis. Perubahan apa saja yang terjadi? Pertama, manajer yang tadinya hanya sebagai problem solver akan menjadi data-driven decision maker. Manajer akan menganalisa dashboard, SLA, KPI, performance gudang, analisis keterlambatan, data komplain pelanggan. Yang kedua, pengawasan berubah dari pengawasan operasional menjadi koordinator lintas divisi. Sistem mengharuskan manajer logistik berkolaborasi dengan departemen lain dan memastikan data antar sistem konsisten. Ketiga, penekanan pada customer experience. Manajer tidak hanya mengurus barang, tapi juga menjaga kualitas pelanggan. Transparansi tracking, kecepatan respon komplain, dan pemenuhan SLA perusahaan. Keempat, penguasaan teknologi dan analitik. Manajer harus melek teknologi dengan memahami CRM, dashboard BI, memonitor IoT dan teknologi lain yang digunakan, menginterpretasikan prediktif analitik. Skill digital menjadi kompetensi wajib. Dan yang terakhir, peran sebagai agen transformasi. Manajer harus memimpin perubahan budaya dengan cara mendorong karyawan menggunakan sistem, meninggalkan proses manual dan meninggalkan meningkatkan digital compliance. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian paparan saya untuk asesmen akhir semester. Semoga bermanfaat. Selamat malam.